Halo, saya Skental. Selamat datang di channel Anangkaru Project. Gimana nih kabarnya? Udah berhenti stalking mantan hari ini? Nah, kali ini gue pengen ngajak kalian buat ngebahas sebuah film yang berasal dari dalam negeri lagi ya. Yang mana film ini disutradarai oleh Timo Tjahjanto. Film ini sekilas mirip dengan film Dredd 1, Dredd 2, dan Headshot. Namun, di dalam film ini lebih banyak adegan gore-nya ketimbang film yang gue udah sebutin di atas tadi. Dimana film ini menceritakan tentang seorang anggota delegasi Triad yang memilih untuk berkhianat demi menyelamatkan seorang bocil dari bahayanya aplikasi TikTok. Enggak. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Bangunlah kesatria, bangun sendiri tanpa bantuan tangan dan sabun mandi. Film ini diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang Sixes, yang mana Sixes ini adalah kelompok khusus yang beranggotakan 6 orang, di mana mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk kelompok mafia Tiongkok yang bernama Triad. Kemudian, scene beralih ke sebuah pantai, di mana terlihat sebuah pembantaian di desa yang berada di pinggiran pantai tersebut, dan menyisakan seorang anak kecil yang masih belum mengenal apa itu TikTok. Dan gadis tersebut bernama Reina. Kemudian, Ito yang diperankan oleh Joe Taslim, yang merupakan salah satu dari kelompok pembantai tersebut, mengambil bagian untuk membunuh Reina dan... Scene beralih ke sebuah kamar, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat seorang wanita yang sedang tidur. Wanita tersebut bernama Sinta. Kemudian Sinta dikejutkan dengan suara pintu yang terbuka di sebuah ruangan rumahnya. Sinta yang merasa penasaran, kemudian bangun dari tidurnya dan menuju kamar mandi yang merupakan asal dari suara tadi. Setibanya di kamar mandi, Sinta bingung melihat banyak darah berceceran yang menuju ke arah bathtub. Kemudian, Sinta pun membuka tirai bathtub tersebut, dan betapa terkejutnya ia melihat dan betapa terkejutnya ia saat melihat seorang bocil berada di sana. Ternyata, pada adegan awal tadi, Ito tidak membunuh Reina, melainkan membunuh rekan sesama Triadnya sendiri, sehingga menyebabkan ia beserta orang terdekatnya menjadi buruan Triad. Beberapa saat kemudian, Ito muncul dan langsung pingsan di depan Sinta. Dan film The Night Come For Us pun dimulai. Scene kemudian memperlihatkan Ito yang telah sadar dari pingsannya. Kemudian, Sinta datang dan memberikan perawatan pada luka Ito. Setelah selesai memberikan perawatan, Sinta mengatakan kalau ia telah menghubungi seseorang, dikarenakan ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Kemudian, Ito langsung menemui orang tersebut yang telah menunggu di ruangan tamu. Dan ternyata, orang tersebut adalah teman lama Ito yang bernama Patih. Kemudian, Patih menanyakan alasan Ito mengapa ia harus keluar dari Triad. Padahal, posisi Ito di Triad sudah sangat kuat. Dan Ito pun menjawab, jika ia berada di posisi Ito, ia pasti akan melakukan hal yang sama. Kemudian, Patih berniat membantu Ito untuk menghadapi Triad. Namun, Ito menolak, sebab ia tak mau melibatkan teman-temannya ke dalam masalahnya tersebut. Dan Ito berkata bahwa ia memerlukan sejumlah uang dan meminta dibuatkan identitas baru kepada Patih. Beberapa saat kemudian, Patih memperlihatkan foto saat mereka masih bersama dalam satu kelompok. Di sini, Patih menjelaskan bahwa ada beberapa temannya yang mati dan ada juga yang dipenjara seumur hidup. Kemudian, Patih memanggil Wisnu, yang mana Wisnu ini merupakan sepupu dari Patih. Nah, saat Wisnu masuk, kemudian Bobby yang merupakan teman lama Ito dan Patih juga ikut masuk. Bobby yang merasa marah kepada Ito karena merasa Ito telah meninggalkan mereka, langsung ngegas sampai membuat Ito marah. Hingga Ito dan Bobby pun terlibat perkelahian ringan dan menyebabkan kaki palsu Bobby terlepas. Lo yang dilematrain bangsat, anjing lo kan? Udah. Melihat kejadian itu, Ito merasa bersalah kepada Bobby. Dan Patih pun segera menenangkan mereka. Kemudian, Ito dan Patih kembali melanjutkan pembicaraan mereka tentang orang-orang yang berada di foto masa lalu tersebut. Dan kemudian, Patih menanyakan tentang keberadaan salah satu teman lama mereka yang ikut bersama Ito saat bergabung di Triad, dan orang tersebut bernama Aryan. Kemudian, scene beralih ke sebuah klub yang mana bos dari klub tersebut adalah Aryan itu sendiri. Pada scene ini diperlihatkan Aryan yang tengah menerima laporan dari salah satu anak buahnya bahwa di dalam klubnya ada seorang bos gangster yang kita sebut saja Koh Jilong ya. Terlihat Koh Jilong sedang ngamuk dan menyiksa seorang wanita hanya karena menumpahkan minuman di pakaiannya. Kemudian Aryan mendatangi Koh Jilong dan menuangkan minuman untuk Koh Jilong sebagai tanda permintaan maaf Aryan kepada Koh Jilong. Saat Aryan sedang menuangkan minum untuk Koh
Koh Jilong malah mengeluarkan kata hinaan yang membuat Aryan marah kepadanya. Hingga pada saat Koh Jilong hendak meminum minumannya, Aryan langsung menghajar Koh Jilong beserta anak buahnya. Dan setelah mengalahkan beberapa anak buah Koh Jilong, Aryan akhirnya membunuh Koh Jilong. Kemudian, Aryan mendapatkan sebuah telepon dari seorang yang bernama Chen Wu. Chen Wu mengatakan bahwa sedang terjadi masalah di tempat asal Aryan, yaitu Indonesia. Kemudian, Chen Wu juga mengatakan bahwa ada salah satu anggota Sixties yang berkhianat, dan orang itu adalah Ito. Kemudian, Chen Wu memerintahkan Aryan untuk membunuh Ito beserta seorang anak yang selamat dari pembantaian waktu itu. Setelah Aryan menyetujui perintah dari Chen Wu, Aryan pun segera pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Aryan teringat sebuah kenangan, di mana saat itu Aryan dan Ito berada di sebuah kuil untuk mengikuti pelantikan anggota Sixties, yang mana pelantikan itu disaksikan oleh para petinggi Triad. Sesampainya di bandara, Aryan disambut oleh Chen Wu beserta anak buahnya. Saat dalam perjalanan, Aryan menanyakan apa yang telah diperbuat anak itu. Chen Wu menjawab bahwa anak itu tidak berulah, hanya saja desanya lah yang berulah dengan mencuri barang dari Triad dan menjualnya ke pedagang kecil. Dan sekarang, para petinggi Triad ingin anak itu mati. Kemudian Aryan bertanya, apa untungnya bagiku? Mendengar pertanyaan itu, Chen Wu pun segera memberhentikan mobil dan mengajak Aryan untuk keluar dari mobil. Kemudian, Chen Wu mengatakan bahwa ia akan memberikan sebagian penghasilannya jika Aryan berhasil membunuh Ito dan bocil itu. Kemudian, scene beralih ke sebuah apartemen milik Patih, yang mana di dalamnya terdapat Reina dan Ito yang sedang melakukan pengambilan gambar. Setelah selesai melakukan pengambilan gambar, Patih memberikan senjata kepada Ito, dan Ito berkata bahwa ia perlu uang. Kemudian, Bobby mengatakan bahwa uang mereka berada di tempat Johan. Johan ini dulunya adalah bawahan Bobby. Namun, saat Ito dan Aryan merantau demi 100 suap nasi, Namun, saat Ito dan Aryan pergi untuk bergabung dengan Triad, semuanya menjadi camuh. Kemudian, Bobby juga mengatakan bahwa ia telah salah dengan mempercayakan uang tersebut kepada Johan. Sebab, setelah mereka hancur, Johan malah menggunakan sebagian uang mereka untuk top up diamond. Tambahin lagi! Enggak, maksud gua, Johan malah menggunakan uang tersebut untuk membangun bisnisnya sendiri, yaitu dengan menjual heroin di toko dagingnya. Sehingga, mau tidak mau, ya harus mau, itu harus mengambil uang tersebut ke tempat Johan. Singkat cerita, namun tak sesingkat hubungan kita, akhirnya Ito sampai di toko daging Johan. Kemudian, Ito langsung masuk ke dalam toko dan bertemu dengan Johan. Johan yang baru sadar kalau orang itu adalah Ito, langsung berusaha untuk menembak Ito. Namun, dikarenakan Ito harus bertahan sampai akhir film, akhirnya ia berhasil menangkap tangan Johan dan membenturkan kepala Johan ke atas meja. Kemudian, Johan pun mengeluarkan kata-kata mutiara. Ngentot! Sakit tau! Santai! Kemudian lagi, Ito memaksa Johan untuk segera menunjukkan tempat uangnya berada. Ketika mereka tiba di tempat daging yang bergelantungan, bukan tete ya nying, Ito dihadang oleh beberapa anak buah Johan, sehingga membuat Johan berhasil kabur. Dan pertarungan antara Ito melawan anak buah Johan pun dimulai. Mundur semua ya! Singkat cerita, akhirnya Ito berhasil mengalahkan seluruh anak buah Johan. Kemudian, Ito pun segera menuju ruangan Johan. Setibanya di depan ruangan Johan, Ito langsung ditembaki oleh Johan. Namun, tembakannya tak mengenai Ito. Kemudian, di scene ini diperlihatkan Johan yang sedang mengisi peluru sambil menelpon seseorang. Dan terlihat Johan tidak mendapatkan jawaban yang bagus dari orang tersebut. Kemudian, Johan kembali mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Anjing lo Cina bangsat! Setelah selesai mengucapkan quotes bijaknya, Johan pun kembali menembaki Ito. Ito yang lebih pintar, kemudian memancing Johan dengan melemparkan mayat salah satu anak buah Johan melalui jendela yang ditembak oleh Johan sebelumnya. Dan benar saja,
Johan terpancing dan langsung menembak mayat tersebut. Dengan cepat, Ito langsung melakukan gerakan roll depan tanpa slow-mo ala-ala TikTok dan berhasil merebut shotgun dan... Ito menembak kaki Johan hingga menyebabkan Johan tak bisa berdiri. Dengan terpaksa, Johan pun menunjukkan uang yang ia sembunyikan di lemari pendingin. Sabar, tai! Lu mau duit lu kan? Kemudian, Ito kepo dengan orang yang ditelepon Johan tadi. Namun Johan tak menjawabnya dan malah mengatakan bahwa anak buahnya telah menuju tempat Patih. Nying! Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada beberapa polisi elit yang berada di belakang Ito. Kemudian, polisi elit tersebut langsung menembaki Ito. Namun sayang, Ito berhasil sembunyi di belakang meja. Saat sudah tidak terdengar suara tembakan lagi, Ito pun mencoba untuk menghadapi pasukan polisi elit tersebut. Namun sayang, Ito harus terkena serangan alat kejut listrik, hingga menyebabkan ia pingsan.